Halo teman-teman, Atalim Indonesia di mana saja berada, semoga teman-teman selalu sehat dan dilimpahkan banyak rezeki. Nah, kembali kita membahas ya soal latihan prediksi untuk seleksi P3K 2025 gelombang 2. Nah, di bagian 90 ini di channel Atalim Indonesia kita simak lagi 10 soal. Yang pertama hitung retikulosit, kedua hemoglobin varian, lalu plebotomi, urinalisis bilirubin, hitung leukosit manual, kreatinin serum paal ginjal, malaria RDT terpencil, survei filaria, VDRL sifilis, dan makroskopi spesies. Nah, dari 10 soal ini lebih banyak arahnya ke arah studi kasus. Dan kita simak lebih dahulu dimulai dengan soal nomor 1, yaitu retikulosit. Pasien dengan anemia dilakukan pemeriksaan retikulosit oleh peralatan laboratorium kesehatan, sediaan slide setelah diwarnai. Nah, di dalam retikulosit terdapat retikulum dan ribosom mempunyai kemampuan untuk bereaksi dengan pewarna tertentu untuk membentuk endapan granul atau filamen berwarna biru. Nah, zat warna yang digunakan oleh PLK tersebut adalah titik-titik. Yang A Romanowski, kemudian yang B Brilliant Crescent Blue, kemudian yang C Grunwald Gimsa, atau yang D itu Brom Crescent Green, atau yang E Methylene Blue. Nah, dari 5 opsi ini teman-teman kira-kira mana yang tepat untuk pemeriksaan atau hitung retikulosit dengan menggunakan slide? Jadi di sini jawabannya yang tepat adalah kita memilih yaitu Brilliant Crescent Blue ya, Brilliant Crescent Blue atau BCB. Ini adalah pewarna yang digunakan untuk mewarnai retikulum. Kita tahu ya, eritrosit yang sudah mau menjadi metarubrisit itu akan melepaskan intinya, lalu terbentuklah sel retikulosit. Nah, sel retikulosit ini kemudian dilepaskan 1 hari sampai dengan 2 hari dia sebagai retikulosit, kemudian berubah menjadi eritrosit. Nah, di dalamnya ini ada sisa-sisa dari organel yaitu ribosom dan retikulum. Nah, retikulum ini nanti akan dilepaskan selama 1 sampai 2 hari. Kemudian setelah dilepaskan maka dia menjadi sel eritrosit matang ya di dalam darah tepi. Nah, zat warna BCB ini akan mewarnai noktah-noktah retikulum tadi menjadi bercak-bercak yang berwarna biru di dalam sitoplasma eritrosit, dan terlihat nanti pada gambar seperti pada gambar ya, akan terlihat bintik-bintik itu adalah sel retikulosit, dan sel retikulosit ini ukurannya lebih sedikit besar dibandingkan eritrosit matang ya. Dan di dalamnya nanti ada bercak-bercak itu akibat menyerap dari zat warna Brilliant Crescent Blue. Nah, lanjut kita pindah selanjutnya ke soal nomor 2, hemoglobin varian. Seorang penata laboratorium kesehatan melakukan pekerjaan analisa hemoglobin elektroforesis berupa pemeriksaan yang bersifat kuantitatif untuk mengetahui kadar HbA2 dan HbF, serta untuk mendeteksi adanya kelainan hemoglobin atau Hb varian. Jadi sini Hb adult dan Hb fetus ya yang dianalisa. Nah, langkah yang benar yang harus dilakukan untuk persiapan pasien praanalitiknya adalah titik-titik. Yang A, tidak ada persiapan khusus untuk tes ini. Kemudian yang B, pasien itu puasa minimal selama 8 sampai 10 jam sebelum pengambilan darah dan boleh minum air putih. Kemudian yang C, puasa harus minimal 12 jam sebelum pengambilan darah. Lalu yang D, tanyakan apakah pasien pernah menerima transfusi darah atau tidak. Ini diberikan catatan. Atau yang E, hindari merokok, minum kopi dan teh, alkohol, dan aditif drug. Jadi dari 5 opsi ini yang menjadi langkah untuk persiapan dan diberikan hal ya yang penting dalam pengaruh terhadap pemeriksaan HbA2 HbF elektroforesis adalah yang D. Jadi di sini riwayat transfusi darah, karena dengan riwayat transfusi darah maka akan mengacaukan pemeriksaan. Mengingat
hemoglobin donor masuk ke dalam tubuh sehingga tidak lagi secara pasti memberikan gambaran HbA2 HbF di dalam tubuh, sehingga di sini ikut terukur darah milik donor ya. Jadi pastinya diberikan catatan apakah sudah pernah sekitar 1 bulan yang lalu, 3 minggu yang lalu, 1 minggu yang lalu, atau 2 bulan yang lalu. Nah, penting sekali ya di sini. Oke, lanjut kita pindah ke soal nomor 3, plebotomi. Seorang plebotomi penata laboratorium kesehatan menerima belangko permintaan pasien untuk pemeriksaan darah lengkap, golongan darah, glukosa darah, urea, kreatinin, CRP, widal, dan laju endap darah. Ya, cukup banyak ya di sini pengambilan darahnya, LED termasuk. Pengambilan darah lancar dan menampung dalam tabung vakum yang telah disiapkan. Warna tutup tabung yang digunakan untuk menampung darah adalah titik-titik. Yang A biru, kuning, gel ya dengan hijau, lalu B ungu, abu-abu, biru, lalu yang C hijau, ungu, hitam, lalu yang D ungu, merah, hitam, atau yang E ungu, biru, abu-abu. Jadi di sini ada 3 jenis ya. Kalau melihat di sini, kalau darah lengkap dia harus menggunakan tabung ungu. Jadi di sini ungu yang pilihan pertama. Kemudian yang kedua untuk kimia glukosa ini ya antara warna kuning dan warna merah. Sementara untuk LED itu yang berwarna hitam. Jadi kita melihat di situ ungu dan hitam. Artinya kita memilih ungu, merah, hitam. Nah, untuk opsi jawabannya adalah yang tepat yang D. Jadi ungu untuk darah lengkap, merah untuk pemeriksaan kimia darahnya, untuk glukosa, urea, kreatinin dan lain-lain. Sementara warna hitam untuk laju endap darah. Nah, kemudian kita pindah lanjut ke soal nomor 4, urin bilirubin. Seorang penata laboratorium kesehatan sedang melakukan pemeriksaan urinalisis menggunakan multistik 10 tes terhadap 5 spesimen urin pasien. Ternyata hasil pemeriksaan salah satu urin didapatkan warna positif 2, warna stiknya kecoklatan. Jadi di sini urinnya warnanya kuning tua ya, kemudian sementara positifnya kecoklatan di stik. Jadi mengingat warnanya sama dengan warna urin, maka dikonfirmasi atau dibandingkan dengan cara metode konvensional, yaitu dengan titik-titik. Yang A urin ditambah benedik dipanaskan dilihat warnanya, kemudian yang B urin dengan BSL2 10% disaring ditetesi faucet. Kemudian yang C urin dengan reagen Schlesinger dilihat warna hijau fluoresen ya. Kemudian yang D urin dengan reagen Wallace Diamond dilihat merah anggur. Atau yang E urin dengan Bang dipanaskan dilihat kekeruhan putih. Jadi untuk bilirubin pekerjaannya yang benar itu adalah urin ditambah dengan BaCl2 10% disaring. Kemudian di kertas saring yang ada endapan tadi ditetesi dengan reagen faucet. Nanti akan terbentuk warna hijau ya. Di situ ada biliverdin. Jadi hijaunya perlahan-lahan. Itu bukti bahwa ditemukan adanya bilirubin di dalam urin. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa melihat cara kerja skema berikut ini ya. BaCl2 ditambah urin ya, disaring. Kemudian setelah disaring, kertas saring dibuka, ditambahi dengan reagen faucet 1-2 tetes. Positif berwarna hijau, negatif tetap coklat. Lanjut kita pindah ke soal selanjutnya, soal nomor 5, hitung leukosit. Pemeriksaan hitung jumlah leukosit menggunakan kamar hitung didapatkan jumlah 3.100 sel per milimeter kubik darah. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang kembali didapatkan 9.700 sel per milimeter kubik darah. Ini berbeda ya dengan spesimen yang sama. Kemungkinan kesalahan pemeriksaan ini adalah titik-titik kecuali. Yang A, pengeceran dalam pipet kurang teliti, cairan mudah keluar. Yang B, darah tidak dihomogenisasi, kemudian terjadi gelembung udara saat memipet. Lalu yang D, larutan truk digunakan penyimpanan suhu ruang, jadi disimpan di suhu ruang ya. Kemudian yang E, adanya bekuan pada spesimen darah. Jadi di sini yang bukan atau kecuali itu adalah yang D. Larutan truk yang digunakan itu disimpan di suhu kamar atau suhu ruang. Jadi ini yang bukan ya, karena larutan truk ini tidak mengalami kerusakan apabila disimpan di suhu ruang. Jadi ini pernyataan yang kecuali.
Sementara yang empatnya itu adalah merupakan beberapa kesalahan yang terjadi saat melakukan hitung leukosit. Nah, kita pindah lanjut ke soal nomor 6, kreatinin serum. Pasien didiagnosis gagal ginjal akut atau GGA di IGD. Dilakukan pemeriksaan parameter faal ginjal bersama asam urat. Setelah dilakukan pengambilan darah vena dan dibekukan darah, lalu pemeriksaan kreatinin dilakukan dengan titik-titik. Yang A 50 mikroliter darah direaksikan dengan 500 mikroliter reagen bertelot. Kemudian yang B 100 mikroliter serum direaksikan dengan 1000 mikroliter reagen CHOD VAP. Kemudian yang C 10 mikroliter serum direaksikan dengan 1000 mikroliter reagen GOD VAP. Kemudian yang D 50 ml serum direaksikan dengan 500 mikroliter reagen JAVE. Atau yang E 10 serum direaksikan dengan 500 mikroliter reagen 1 dan reagen 2 bertelot. Jadi 10 mikroliter serum ya di sini. Nah, untuk opsi ini untuk pengerjaan pemeriksaan kreatinin yang tepat adalah 50 mikroliter serum direaksikan dengan 500 mikroliter reagen JAVE. Jadi kata kuncinya di sini adalah reagen JAVE karena reagen JAVE ini untuk pemeriksaan kreatinin di dalam serum atau di dalam urin. Nah, untuk fungsi faal ginjal atau faal ginjal di sini untuk pasien itu gagal ginjal akut, gagal ginjal kronik atau gagal ginjal terminal ya di sini kita menggunakan pemeriksaan salah satunya adalah kreatinin. Nah, pemeriksaan faal ginjal ya rata-rata itu pemeriksaannya di beberapa unit pelayanan menggunakan urea kreatinin. Jadi di sini bisa menggunakan urea kreatinin, bisa menggunakan laju filtrasi glomerulus atau GFR, ditambah mungkin dengan asam urat dan ya beberapa pemeriksaan sudah ke arah yang lebih canggih lagi dengan pemeriksaan cystatin C sebagai pengganti LFG. Nah, untuk metode JAVE di sini dia bisa menggunakan without deproteinisasi dan with deproteinisasi. Jadi ada dua, proteinnya dibuang lalu direaksikan dengan reagen JAVE atau langsung menggunakan teknik kinetic to determination pada 492 di sini. Yang mana kita tahu ya kreatinin bereaksi dengan asam pikrat dalam suasana alkali membentuk warna oranye dan diukur pada panjang gelombang 492 nanometer. Jadi warnanya nanti oranye ya. Sementara apabila blankonya dia berwarna kuning ya. Nah, kita pindah lanjut ke soal selanjutnya, soal nomor 7, malaria RDT terpencil. Kejadian KLB malaria di satu wilayah terpencil dan dilakukan survei epidemiologi malaria dengan RDT. Hasil didapatkan temuan pasien 90% positif terinfeksi malaria. Hal berikut ini yang tidak termasuk dalam kriteria pemeriksaan RDT malaria adalah titik-titik. Yang A, pemeriksaan menggunakan rapid test dengan hasil 2 garis positif. Kemudian yang B, pemeriksaan dilakukan tanpa memakai mikroskop. Lalu yang D, pewarnaan dilakukan dengan metode GIMSA pada darah. Kemudian yang D, pemeriksaan di luar jam dinas laboratorium pada puskesmas rawat inap, misalnya malam hari. Kemudian yang E, positif palsu HRP2 dilaporkan 7-14 setelah pengobatan, bahkan sembuh secara klinis. Jadi di sini yang tidak termasuk adalah jawabannya yang C. Pewarnaan dilakukan dengan metode GIMSA pada sediaan darah. Jadi kita tahu RDT ini tidak dilakukan secara mikroskopik, sementara GIMSA ini dilakukan secara mikroskopik dengan membuat sediaan darah tebal dan sediaan darah tipis. Nah, kita lihat sedikit sementara ya di sini sepil mengenai malaria RDT. Jadi malaria RDT ini diambil spesimen dari ujung jari, kemudian diteteskan pada area penetesan sampel, lalu diberi dengan zona tadi, kemudian diberi diluent untuk fase gerak ya, menggerakkan darah atau plasmanya tadi untuk bereaksi di T dan C. Jadi nanti ada di gambar ya terlihat garis ya, 2 garis atau ada metode yang 3 garis. Nah, untuk interpretasinya kira-kira seperti ini ya. Ada di situ positif falciparum atau plus lainnya ya, VAN atau VF.
kemudian falsiparum dan lainnya juga ada untuk nanti pemeriksaannya untuk bifak ya. Nah, apabila invalid terjadi bila di C-nya tidak ada garis. Sementara negatif hanya terjadi garis di C saja. Ya, seperti rapid pada umumnya. Jadi di sini rapid ini kelemahannya karena mendeteksi antigennya ada di dalam darah, antigen plasmodiumnya walaupun sudah diobati. Antigennya ini masih beredar di peredaran darah dan apabila direaksikan maka memberi hasil positif sehingga dikatakan masih positif palsu walaupun pasiennya sudah sembuh. Jadi untuk membuktikan bahwa pasien itu sudah negatif atau sudah sembuh harus dikonfirmasi dengan sediaan slide malaria. Nah, lanjut kita pindah ke nomor 8, filariasis. Sediaan filariasis dibuat oleh PLK dalam survei di suatu desa sebanyak 100 spesimen. Pembuatan sediaan darah menjari 3 memanjang. Jadi di 3 jari ya. Ditemukan 10 positif mikrofilaria Bancrofti. Nah, berikut ini hal yang bukan yang terkait dengan sediaan darah filaria adalah titik-titik. Jadi di sini yang A, pengambilan spesimen darah dilakukan nokturnal, kemudian yang B, sediaan darah dilakukan hemolisa dahulu, dikeringkan, difiksasi metanol lalu diwarnai dengan gimsa. Kemudian yang C, pemeriksaan di lapangan pandang 10 kali, 40 kali dan 100 kali. Lalu yang D, tetes darah pertama dibuang, menghindari alkohol 70%. Atau yang E, pengambilan darah dilakukan di bawah jam 21 itu lebih baik untuk menemukan atau untuk mendapatkan peluang lebih banyak filaria. Nah, untuk opsi ini dari 5 ini yang bukan itu adalah yang E. Pengambilan dilakukan di bawah jam 21 itu lebih baik. Nah, justru pengambilan darah yang ideal itu adalah di atas jam 21. Jam 22, 23, 24 ya, dan jam 1. Dan paling terbaik itu adalah di jam 23 ya untuk pengambilan mikrofilaria. Karena nokturnal dan malam dan pada saat jam 23, jam 22 itu mikrofilarianya keluar dan masuk peredaran darah dari limfe dia ya, lalu di situ akan lebih mudah derajat positifnya. Dan pastinya pengambilan darah yang paling baik itu salah satunya adalah dengan kondisi pasiennya dalam kondisi santai, jadi tidak beraktivitas. Dan ada yang melakukan penelitian pasiennya dalam kondisi berbaring itu derajat positifnya lebih tinggi dibandingkan pasiennya beraktivitas. Nah, untuk jelasnya kita bisa melihat spesimennya kurang lebih pembuatan spesimen seperti ini ya, menjari 3, lalu 3 ya dengan menggunakan mikrohematokrit, disedot, dimasukkan ke dalam dalam mikrohematokrit lalu dibuat 3 jari seperti pada gambar. Lalu nanti setelah itu bisa langsung diwarnai atau ada teknik lain dengan dihemolisa dengan aquades. Setelah itu dikeringkan lalu difiksasi dengan metanol dan diwarnai. Nah, untuk hasilnya kurang lebih kira-kira seperti ini nanti yang ditemukan ya di lensa objektif 40 yang ideal untuk pemeriksaan filariasis ini. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 9, PDRL sifilis. Seorang perawat laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan sifilis menggunakan kit PDRL ya, hasilnya didapatkan negatif. Kit regensia dalam masa expired date, jadi sudah kadaluarsa. Hal berikut ini yang terkait dengan pemeriksaan PDRL adalah kecuali. Yang A merupakan pemeriksaan non-treponemal, kemudian yang B berdasarkan atas reaksi flokulasi butiran halus. Kemudian yang C, spesimen yang digunakan adalah serum tersangka pasien dengan dicurigai sifilis. Kemudian yang C, kontrapositif negatif sebaiknya disertakan untuk mempermudah membedakan hasil pemeriksaan. Lalu yang E menggunakan antigen bakteri Treponema pallidum. Nah, jawabannya di sini karena menggunakan PDRL, jadi yang bukan atau kecuali adalah menggunakan antigen bakteri Treponema pallidum. Mengapa demikian? Karena ini adalah pemeriksaannya merupakan non-treponemal, jadi menggunakan ekstrak kardiolipin. Jadi ekstrak jantung sapi, kardiolipin ditambah dengan lecitin, ditambah dengan kolesterol, ditambah lagi dengan karbon, maka terbentuklah sebuah
reagensia ya dari VDRL membentuk nanti flokulasi. Jadi menggunakan teknik rotator untuk mendapatkan hasil flokulasi yang lebih bagus. Nah, lanjut lagi kita melihat di sini untuk kit reagennya dan weakly reaktifnya, strongly non reaktifnya pada gambar berikut ini. Jadi nanti kita tinggal melihat nanti apakah nanti reaktif, reaktif weak ya, reaktif lemah atau reaktif lemah yang lebih lemah lagi nanti, atau non reaktif. Non reaktif berarti terbentuk gumpalan di tengah ya, jadi satu, sementara dia membentuk butiran halus itu adalah flokulasi. Nah, kita tahu ya, pemeriksaan PDRL, RPR ini untuk screening pemeriksaan sifilis. Jadi berdasarkan antibodi terhadap lifoidal sel penjamu. Jadi di sini menggunakan kardiolipin. Saat kerusakan dari sel dan lipoprotein sivirokaita secara semikotatif dalam serum. Nah, kita tahu ya pemeriksaan ini sensitif namun tidak spesifik karena di sini untuk melihat pasiennya itu mengalami sifilis dan terjadinya reaksi infeksi yang reaktif. Namun tidak spesifik karena menggunakan non treponemal. Nah, hasil positif dikonfirmasi nanti ya dengan pemeriksaan lebih spesifik, misalnya menggunakan treponema pallidum rapid atau TPHA, treponema pallidum hemaglutinasi atau treponema pallidum immobilization atau FTA-ABS ya untuk memastikannya. Nah, lanjut kita pindah ke soal nomor 10, makroskopik feses. Seorang perawat laboratorium kesehatan melakukan pemeriksaan analisis feses pasien secara makroskopik yang diduga mengalami perdarahan saluran cerna. Nah, secara makroskopis itu sebenarnya bisa dilihat ya dan bisa disimpulkan sementara. Jadi ada warna hitam merata pada feses. Maka dugaan terjadi adalah titik-titik. Yang A, perdarahan bagian mulut dan kerongkongan. Kemudian yang B, perdarahan proksimal saluran cerna. Kemudian yang B, perdarahan segar pada bagian distal. Lalu yang C, perdarahan lambung. Atau yang E, melena. Jadi dari sini jawaban yang tepat itu adalah yang E, melena. Pada kasus melena itu ditemukan nanti feses berwarna hitam. Jadi mengingat pada kasus melena ini maka ini penanda bahwa melena terlihat secara makroskopis berwarna hitam. Nanti kalau misalnya perdarahan segar itu bagian distal ya, bagian bawah. Kalau di atas lagi itu nanti berbeda warnanya, warnanya kecoklatan. Nah, kira-kira itu saja ya teman-teman mengenai 10 soal yang kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Marley pamit. Bye.